Oke. Kok balik lagi? Orang baru episode pertama. Selamat datang di Omongan Netizen. Jangan didengerin ya. Pokoknya Omongan Netizen jangan dengerin. Ini pokoknya sekarang gua Iam, gua Popon. Kita bakal ngomongin apa, Pon? Yang kejadian di ranah sosmed sih. Sosmed ya. Apa aja ya kan? Terutama di Twitter lah. Terutama ya kan, Twitter. karena lebih banyak kita pantau keramaian di Twitter ya. Iya. Pokoknya omongan netizen kita bahas di sini ya. Karena kalau di tweet tuh suka susah Pon gua. Kalau gua gitu. Ribet ya ngetiknya. Iya ribet. Lu juga gak sih? Iya kan? Udah mah ribet ngetiknya takutnya salah-salah. Takutnya ada celah lagi kan. Celah di counter. Iya, kalau udah mau langsung mau ada celah bodo amat ya. Kalau di tweet tuh salah satu kata aja bisa benar, kan gitu. Salah satu kata aja. Ya di Twitter mah bahkan masalah di spasi sama enggak aja jadi masalah. Iya, jadi masalah. Kesana udah orang salah di spasi tuh bego. Iya. Lu jangan dengerin pendapat orang yang D-nya salah. Iya, hari gini anak kuliahan masih nggak bisa. Iya, emang apa sih gitu kan? Gue pisah semua, nggak ada gue yang di kampung gue. Yang penting kan orang paham artinya gitu kan, gitu. Kayak pernah ada tuh, gue jadi ada yang pernah meneliti, misalkan lu nulis apa, misalkan Budi makan kecapi di meja misalnya gitu, tapi Budinya diacak gitu, makannya MK gitu. Sama depan belakangnya sama. Kecapinya misalkan bukan kecapi tulisannya KCPAI gitu. Jadi tapi orang udah tahu maksudnya apa gitu kan. Karena otak kita itunya bacanya tuh visual ya. Iya visual. Emang dasarnya lu bego aja gitu. Gak usah nyalain orang yang spasi emang enggak gitu. Oh ya, ini kita kemarin ada yang rame nih kemarin nih. Apa? Beberapa hari lalu ini lagi rame tweetnya dari ini Catwomanizer gitu ya. Tuh ada nih di sini capturean tweetnya kalau nggak males ngedit. Pokoknya dia nge-tweetnya gini. Kenapa ya di Indonesia gaji pertama itu harus diberikan ke orang tua? Tanda tanya. Dia nanya, mempertanyakan itu. Itu langsung tuh banyak yang marah tuh. Bener. Tapi sebelum banyak yang marah, banyak yang setuju juga gitu. Sebelum yang marah, gue ngeliatnya pertama pada setuju. Gaji pertama gue pakai buat foya-foya gitu. Buat makan buat ini gini gitu. Terus lama-lama gue kok kayak ada yang salah nih. Bener kan tadi kita bahas. Satu kata aja tuh salah. Dia pakai nulis harus. Langsung gue counter. Siapa yang bilang harus? Lu salah info kali. Lu salah info. Gue bilang gitu. Siapa yang bilang harus? Lu mah emang berani Bang Yam kalau misalnya ada orang-orang nge-tweet ya, ada blunder dikit diserang, di quote tweet bahkan. Kalau gue mah kadang-kadang nggak berani, gue cuma sebatas no mention. Iya. Karena udah terbiasa dihujat di akun gue yang lama yang udah ke-suspend lagi. Tapi memang itu tuh ya, zaman sekarang tuh banyak apa sih kita bilangnya, ya udah nggak usah masalah SJW apa enggak deh. Yang jelas orang-orang sekarang tuh ya begitu dah. Banyak yang kayaknya hubungan sama orang tuanya dilebayin, dipermasalahin, bahkan diumbar-umbar gitu ya ke sosmed. Ya kita tahu lah, maksudnya banyak orang tua sama anak yang hubungannya nggak baik gitu. Betul. Bahkan gue juga hubungannya sama orang tua gue nggak baik. Gue juga sama bokap gitu kan. Iya. Tapi kan makanya gue quote itu kan, lu salah info kali, nggak harus kok gitu. Cuman biasanya kalau ada anak yang ngasih gaji pertamanya ke orang tua itu atas dasar sayang aja gitu kan. Lu gimana sih ngerasain lu selama ini dibiayain sama orang tua, terus lu tiba-tiba bisa ngasih, lu bisa ngelihat senyum bahagianya orang tua tuh berharga banget. Gue bilang gitu. Terus lu nggak pernah ngerasain ya? Gimana? Siapa tahu dia gak pernah ngerasain kan. Jadi dia emang masalahnya bukan masalah mau gak mau ngasih ya, cuma emang gak bisa dia. Jadinya ngiri sama yang bisa. Terus dia bawa-bawanya kan di-treat tuh kan, di-treat terus dia bilang, dia juga sempat bilang gitu, anak juga akan dengan senang hati ngasih kalau emang berhubungan baik sama orang tuanya. Menurut gue enggak juga. Ya gue enggak berhubungan baik sama orang tua gue. Intinya tuh dasarnya emang harus ada sayang gitu. Betul. Kan gue juga waktu ngasih duit ke bokap gue misalkan di bulanan, ya gue cuman transfer aja gitu, kadang gue nggak bilang gitu, walaupun kita sama-sama nggak ngelihat mukanya, tapi gue percaya dia ngedoain gue akan biar banyak terus nih rezeki anak gue gitu kan. Dan gue juga doain biar sehat-sehat dah, biar bahagia dari orang tua gitu, walaupun nggak deket bener gitu. Bahkan gue sempat kesal dan benci gitu, cuman dia tetap ada rasa sayangnya kan. Ya mau nggak mau gimana pun gitu. Kan dia tetap orang tua kita gitu Bang. Maksudnya
seenggak baik-baiknya ya dia tetap ngurusin kita dari kecil, tetap Iya. ngasih makan kita, bikin kita sekolah gitu-gitulah. Makanya kalau di Islam tuh gue lupa sih di Al-Quran apa di hadis gitu, lu mau ngasih emas segunung pun gak akan bisa ngebales Betul. jasa orang tua lu Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. bukan persoalan udah ngelahirin 9 bulan, bukan itu doang gitu. bukan. Ya kan? Lu nggak bakal bisa ngebales dah. Kalau mau lu bales bukan masalah hitung-hitungan duitnya dia ngasih makan lu per hari berapa ya, tapi Iya, dari hitungan nggak bisa hitung pakai material ya, nggak bisa hitung material gitu. Dia ngurusin lu, nyebokin lu, Iya. mandiin lu. Bahkan ada orang yang tukang beca dulu gitu, anaknya bisa sampai sarjana gitu. Emang lu bisa ngitung materialnya kan? Iya. Kalau dihitung paling cuma berapa kan, Iya. tapi usaha dia untuk nyampe nyekolin anaknya jadi sarjana itu kan ya nggak bisa lu bales gitu sampai kapanpun gitu. Tuh gua kadang-kadang zaman sekarang nih gitu sih, gara-gara trennya begini nih jadinya Iya. orang kayak kayaknya kalau gua nggak akur sama orang tua gua Keren nih gitu kan. Itu Iya yang nih, sekarang tuh apalagi ada. jajakin emang tuh kita kan, apalagi gue paling benci nih sama orang yang ya kita kan nggak minta dilahirin gitu kan. Buat apa kita berbakti sama orang tua? Gak gitu lah anjing. Dia kalau Ntar, ngomongin masalah nggak minta dilahirin, tapi itu dia ngomong pas lagi nggak enak aja. Iya, tuh pas dia lagi ngomong. sebel aja pas gitu lagi kan. seneng-seneng kayaknya dia bahagia aja hidup tuh. Iya, dia. coba lu lagi makan enak, lu lagi jalan-jalan, Lagi lu lagi nongkrong sama ngewe. temen-temen lu. Bisa nggak lu ngomong Aja lu "Gua nggak bahagia. minta dilahirin Iya, gitu. menikmati hidup lu yang nggak lu harapin itu. Iya. Kalau memang lu bilang lu alasannya kita kan gak minta dilahirin, ya lu bunuh diri aja. Iya. Itulah enaknya ngomong langsung nih. Sebenarnya Iya. gua ngomongnya sambil ketawa. Cuma kalau gua tweet udah habis Wah, lu diserang orang ya. Kesannya lu menyuruh orang bunuh diri kan. Iya, Lu kan iya. bercanda doang gitu. Bercanda. Ya kalau mau bunuh diri, tapi jangan ngomong-ngomong doang. Diam-diam Jangan aja. kayak Iya. kayak anak-anak Twitter gitu ya kan. Gua udah gak sanggup hidup di dunia ini. Sorry guys, biasanya pakai bahasa Inggris tuh. Udah 2 akun tuh gue temuin kayak gitu waktu itu cowok cewek. Iya. Selang 2 minggu lah nongol lagi Masih akunnya. hidup. Kucing lu. Nyawanya Nyawa 9. Keluar dari meme yang nenek-nenek masih hidup lu. ya yang dia nemu di Anjing gentong. lucu banget dia. Oh, katanya masih hidup lu, wah. Udah Itu mati. kalau nyaut-nyautan pakai meme tuh akun-akun anonim jagonya tuh. Kayak kemarin ada berita Buniani kan, dia ngomenin soal presiden gitu. Ada yang reply pakai meme itulah masih hidup lu. Anjing lucu banget. Ini udah lama banget. Buniani itu orang anak zaman sekarang ini nggak tahu tuh Buniani kan. Itu kalau yang nggak tahu itu yang bikin Ahok di penjara. Iya. Padahal dia udah dia mengakui dia salah ya, tapi tetap. Aduh. Kayak Tommy Niger. Dia tuh kalau gue lihat nih dia tuh emang sering banget yang begini-gini nih, Bang. Sering. Awalnya tuh gara-gara 250 juta ya. Iya, yang 250 juta. 250 juta. Dia ngarepin Punya pasangan suami, dia, suami penghasilannya dia, 250 juta. Dan menurut gue ini loh, setiap ada orang yang nentuin standar tinggi dia itu nggak pernah dapetin apa yang dia standarin. Dia pasti selalu yang dapet di bawahnya. Iya. Nggak akan mungkin dia. Itu tuh cuman hayalan babu dia doang gitu. Gue tuh pengen punya suami yang kayak Lee Min Ho yang gaji 250 juta gitu kan. Ada yang deketin gaji 10 juta, ya udahlah daripada enggak aja. Nah itu biasanya kalau dia punya harapan tinggi itu pas lagi masih muda, Bang. Iya, makin tua makin turun tuh standar itu. Ya udahlah gitu kan, makin yang lama nyaman gitu kan. Makin kesempatan gue makin tipis nih. Soalnya banyak tuh ya kan, itu teman-teman gue juga gitu. Waktu gue zaman kuliah, gue pengen punya cowok yang kayak ini. Pas sekarang udah nikah, cowoknya gembel amat, gak ada sesuai kriteria dia sama sekali. Aduh, aneh-aneh banget orang-orangnya. Itu kalau masalah yang harap-harapan tuh ada juga tuh yang Bang yang dari TikTok sih dia tuh, cuma ada yang lempar ke Twitter tuh yang cewek yang dia punya spek yang nyari cowoknya baik, nggak mabuk-mabukan, nggak ngerokok, yang dibilang ada yang nge-tweet, spek nabi nih. Nabi nih gitu ya. Tapi menurut gua ya itu sih nggak masalah karena spek yang dia pengen itu standar kepengenan orang. Dia pengen yang setia gitu kan, pengen yang ganteng, pengen yang mapan. Ya siapa sih nggak pengen ya kan? Cuma kan balik lagi ke kenyataannya, lu dapetnya kayak gimana? Gak, iya. Gak mungkin yang dapetnya gitu. Kecuali lu siskakol gitu. Nah, mungkin lu bisa gitu kan, kalau lu mau nolak cowok-cowok gembel lu bisa karena lu kaya gitu kan. Iya. Jadi lu nyarinya yang sesuai dengan standar lu, tapi kalau lu juga hidup sederhana pas-pasan susah juga kan.
Tapi dia si Catwoman Nizar ini menurut gue pinter. Dia udah sekali nih nge-tweet sesuatu yang blunder terus dia sadar kayaknya tiap gue nge-tweet yang mancing-mancing pasti bakal rame terus nih. Bener. Gitu. Akhirnya dimanfaatin tuh kerjaannya begitu jadinya. Iya, nah ternyata yang dia ngomongin gaji orang tua itu gitu kan, terus tweetnya bawahnya ngomongin soal anak lah apa segala macem. Terus dia bilang kalau gue sih nggak mau punya anak segala macem gitu-gitu. Ternyata iklan kondom 3.000-an aja. Kondom Vivo. Aduh, ya ini bisa buat handphone dong. Sekarang jago emang iklan ya. Awal itu bikin rame dulu tuh nge-tweet blunder. Bikin rame dulu ujungnya gitu. Ya sama dah yang salah satu ini kita idola kita bersama. Siapa tuh? Financial planner kita. Dia kan juga kalau nge-tweet tuh kan begitu tuh. Kenapa sih milenial sekarang nggak bisa beli rumah karena kebanyakan minum kopi. Umur 40 nggak belum beli rumah gitu. Ujung-ujungnya kan kelas. Iya, ujung-ujungnya kelas anjing. Paling nggak bisa gue ngeliat ada manusia yang tega nyari rejeki untuk membohongi orang lain. Bener dah, seminar-seminar untuk sukses gitu. Itu. Kelas itu anjing menurut gua gak ada gunanya. Bener, itu kan bukan hukum pasti ya. Iya, kunci sukses biar lu bisa sukses, biar lu punya rumah di umur 40 tahun, ikuti kelas gua enggak bakalan bisa. Karena kan jalan orang beda-beda kan. Betul. Anjing lu tega banget sih bohongin orang. Anjing gak bisa dah gua nyari duit dari bohong-bohongin orang. Kecuali kelasnya yang ilmu pasti, misalkan Ernest Prakasa kelas menulis skenario, ya kan? Itu skill. Lu bisa mengasah skill. Kelas urusan nanti. Iya, urusan nanti lu jadi scriptwriter hebat atau enggak itu hasil lu sendiri. Iya. Tapi yang jelas lu udah punya ilmu nulis ya kan? Iya. Kalau yang kayak planner, lu skill lu ngeplan doang. Lu punya skill nabung ya, kagak usah itu mah dari kecil juga diajarin celengan aja. Udah diajarin sama Saskia Giovanni gitu Bang Bingbung Jo. Iya, kita nabung. Aduh, jadi bahas yang lagi nggak rame. tapi orang tua nih, tuh gue baca tweetnya dia, gue tadinya pengen nge-tweet, pengen counter. Ntar lu kalau ngerasain anak lu kayak begitu ke lu gimana lu gitu kan. Ternyata dia tweetnya nggak pengen punya anak. Iya. Tapi kalau nggak pengen punya anak, biasanya nih nanti tuanya emang kesepian. Itulah. Iya, jadi pernah tuh ada di video gue lihat di luar negeri sih kayaknya, tapi di Asia juga, entah di Thailand atau Vietnam gitu. Jadi ada nenek-nenek lah, mungkin umur 60-an di kafe gitu. Terus dia bawa kue tart sendiri ulang tahun kayak sendiri. Akhirnya pegawai restorannya pada ikut ngerayain. Terus gue quote tuh video itu. Inilah gambaran anak-anak open minded yang gak mau punya anak. Sekarang lu senang, lu sendirian gak ada beban. Pas tua lu sedih anjing gak punya teman ya, karena teman mungkin udah pada meninggal. Betul. Suami atau istri bisa juga udah meninggal. Iya. Itu kan lu sedih-sedihnya baru masalah ulang tahun sendirian ya. Iya. Belum kalau lu sendirian. Iya, belum kalau lu amit-amit gak sehat. Iya. Gak apa-apa lah sakit. Ya kalau lu kaya, lu bisa jadi Tante Girang ya kan. Kalau lu hidupnya tetap sederhana, pas-pasan gimana? Mati sendiri lu. Mati tinggal di rumah sendiri, mati nggak ada yang tahu. Baru tahu 3 bulan kemudian. Udah bau-bau nih tetangga lu yang lihat. Tapi kalau orang tua nih gue jadi keinget juga. Gue tuh pernah, lu nggak tahu juga, tapi kayaknya lu pernah baca pasti orang-orang yang suka nge-tweet quote dari orang tuanya, misalkan bapak gue tuh lu pernah berpesan ke gue gitu, kamu jadilah orang baik apapun, tanpa alasan, tanpa pamrih gitu, baiklah ke semua orang gitu-gitulah. Ini yang jadi pegangan gue sampai saat ini ya gitu-gitu. Pokoknya apapun quote-nya gitu. Aja gue bilang keren-keren banget, kok kayaknya gue nggak pernah dapat quote dari bapak ibu gue ya. Lu pernah gak sih dapat quote gitu? Gue juga enggak. Gak pernah tuh, makanya gue iri banget, gue gak bisa tuh nge-tweet gitu. Bapak gue dulu pernah bilang gitu. Nyokap gue dulu pernah bilang, gak pernah gue. Gak pernah. Paling satu-satunya quote nyokap bokap gue yang pernah gue kasih, jangan lupa sholat. Itu doang gitu. Iya. Lu juga pernah gak sih apa aja? Gue tuh pernah lagi ngeluh, gue waktu itu kerja ini bang, kerja ngedit foto di kantor. Nah gue ngeluh tuh, lagi di rumah capek nih kerja. Bokap gue bilang, kerjanya ngapain? Depan komputer doang.
Depan komputer doang lu capek goblok. Kalau capek tuh kerja di sawah nyangkul katanya gitu. Itu kayaknya quote yang membawa lu sampai saat ini dia gitu. Itu selalu tuh bawanya gitu. Inilah quote yang membawa gue sampai sehebat seperti ini. Gue nggak akan mengeluh selama gue nggak bisa ngeluh capek gitu selama kerjaan gue nggak nyangkul gitu. Kalau yang boleh ngeluh tuh yang nyangkul doang. Motivator juga sering kayak gitu tuh ya kan. Quote dari orang tua aja. Gue curiga kayaknya itu akal-akalan doang dan ngarang dah. Betul. Ya kan? Atau bahkan bukan kata-kata orang tuanya, orang tua temennya kali. Iya. aku. Kayaknya menurut gue ya, yang suka ngasih quote itu kalau lu orang kaya gitu. Nah. Kayak orang sederhana lu nggak mungkin gitu kan lagi nonton TV. Nah sini bapak kumpulin. Iya. Ini ada quote dari bapak. Iya kan? Tolong diingat-ingat untuk bekal lu sampai gede. Iya. Kalau orang kaya tuh jelas dia. Kalau orang kaya kan jelas ya gitu kan. Ada jadwal gitu kan, ada living room, makan malam nonton. Makan aja semeja. Iya, kalau kita makan malam aja nontonnya sambil makan gitu kan. Gimana mau ngasih kuat bapak lu? Makan sambil nonton TV misa-misa ya kan. Iya gitu kan. Kalau orang kaya kan, ayo kita ada rapat keluarga gitu misalkan apa yang lu omongin segala macam. Kalau orang sederhana kayaknya enggak deh. Iya ada gitu kayak pernah juga tuh gue denger nge-tweet gitu, emang orang tua gue nggak ninggalin warisan gitu, tapi dia ninggalin petua bijak yang jadi pegangan gue sampai saat ini. Tuh bawah dari gue, kayaknya ngarang dah menurut gue. Apalagi orang tua zaman dulu ya nggak sih? Iya. Misalkan backgroundnya dia juga dari kampung misalkan gitu, kok bisa orang tua dulu kepikiran quote gitu? Kayaknya enggak dah. Ya sih betul gitu kok bisa ya. Kayaknya gue pengen nanti kalau anak-anak gue ngasih quote ke anak-anak gue. Nah bener juga gue. Jadi biar anak gue tuh nanti gedenya gak ketinggalan. bisa ada yang dia bisa banggain. Iya, ada quote juga. Gue harus kumpulin quote-quote bagus dari sekarang. Gue juga. Gue jadi lu juga yang nonton ya. Kalau lu ngerasa lu belum pernah kita dapet ngerasa quote gitu. Apa yang kita nggak dapat dari orang tua kita pengen kasih ke anak kita gitu sekarang bang. Iya benar. Gue salah satunya adalah yang gue nggak dapat dari orang tua gue, nama keluarga gue. Nama keluarga benar. Jadi bokap gue tuh namanya cuma satu, namanya Superno, udah situ doang. Oh iya. Jadi nggak bisa gue turunan itu ada nama keluarganya. Nah sekarang gue punya nama, kan gue nama gue 3 tuh, belakangnya ada. Nah itu gue turunin ke anak gue. Jadi gue punya nama keluarga. Gue juga sih, tapi yang gue turunin bukan nama gue yang benar gitu. Nama panggung gua yang Renzia itu. Karena menurut gua nama gua belakangnya nggak keren. Emang apa? Kalau dijadiin warga apa? Fauzan. Biasa aja gitu maksudnya. Nggak catchy aja gitu menurut gua. Jadi karena nama bokap gua belakangnya itu juga Fauzan. Terus diturunin ke gua. Punya. Lu nggak nerusin diturunin ke gua sama adik gua gitu kan. Kagak usah gua terusin dah. Malah bisa jadi bapak lu adalah kepinginan kayak gue gitu bang, pengennya diterusin ke anak-anak cucu. Wah jangan-jangan ntar anak gue juga nggak nerusin. Cuma gue turunin. Sempet sebel sama bokap gue, ya kan ada masalah gitu. Jadi gue nggak mau nerusin, ya kan. Gue harusnya nggak. Semoga gue nggak ada masalah. Iya, mudah-mudahan anak gue nggak ada masalah. Gue jadi bisa nerusin. Kalau enggak ke anak gue dong, gue mau pengen jadi gede gitu bang, kayak klan keluarga. Iya, gue juga pengen kayak gitu. Makanya gue ngotot banget pengen sukses lah gitu. Ngotot banget gitu biar orang tuh kayak nama belakang lu siapa? Bakri. Wah udah tahu gitu kan. Oh anaknya Bakri gitu. Anjing udah sesanter itu kan. Iya, gitu. pengen kayak gitu lah. Walaupun kejauhan ya enggak apa-apa lah menurut gua. Cita-cita yang jauh aja gitu biar cita-cita yang dekat turunnya jatuhnya enggak anjlok banget kan. Aduh. Paling enggak ada di Wikipedia lah. Gitu, paling enggak ada di Wikipedia. Itu pantesan berarti si ketua manajer cita-cita 2,5 ya biar turunnya enggak jauh-jauh. Iya, makanya kan gue bilang setiap orang menentukan standar pasti yang dia dapetin jauh di bawah standarnya. Iya. Makanya standarnya harus tinggi dulu sebenarnya. Karena kalau udah standar lu rendah nih, gue pengen punya suami gaji 30 aja deh gitu. Pasti ntar lu dapetnya gaji 10 juta doang. Kayaknya bini gue gitu dah. Bini gue targetnya gak tinggi-tinggi amat dari dapetnya gue. Makanya bini gue juga lagi. Kok bisa nyari suami yang gak ada kerjaan tetap? Targetnya gak muluk-muluk targetnya. Iya, mau nulis stripping juga kalau udah di-cut ya udah kelar kan. Pengen tes CPNS males ribet-ribet daftarnya. Masih bisa padahal nih tanggal berapa sih? Cuman udah males gitu gimana masih ya? Masuk umur gitu. Enggak tahu dah. Umur emang ada batasan umurnya? Ada ya. Oh, ada ya.
Gue sih masih 30 masih bisa gue. 30 banget. Iya. Bisa gue. Batas berapa? 30 berapa ya gue? Tapi bisa kayaknya diedit KTP-nya. Kayaknya nggak dicek. Ya malsuin ini jasa kayak pemain bola. Terus ada lagi tuh yang rame tuh di Twitter lagi. Apa? Ini sih kayaknya nggak terlalu rame ya. Gue juga taunya dari lu nih. Iya, gue juga baru ngasih tahu lu kan. Ini sih nggak terlalu rame. Jadi ada orang yang lagi kesusahan gitu. Terus dia nge-tweet pakai bahasa Inggris itu ya. Gue malas banget dah bacanya. Iya, gue paling males udah kalau di Twitter tuh kalau udah bahasa Inggris deh. Gak usah lah, gak usah ditampilin ke sini ya. Nggak terlalu terkenal juga soalnya. Pokoknya intinya dia tuh tadinya kerja di resto apa gimana gue lupa lah pokoknya. Nah dia tuh gara-gara PPKM ini dia dipecat gitu. Jadi kesusahan gitu kan. Terus akhirnya dia nge-share itu cerita sedih sama barcode OVO, GoPay sama BCA anjing. Enak banget ya tinggal sekarang sih gitu. zamannya begitu tuh kan, orang-orang bikin konten YouTube ada sawernya. Iya itu masih oke lah gitu kan. Jangan lu cuma nge-tweet dong, lu bikin konten. Kenapa jadi nge-tweet doang anjing? Makanya gua quote itu. Gua quote apa enggak ya? Lu enggak ada usahanya banget bangsat, biduan aja ada joget tuh biar disawer. Lu mah nge-tweet anjing enggak ada apa-apanya. Ngapain kayak lu? Baru lu minta begituan enggak apa-apa. Orang ya dulu misalkan dulu kita pengen ngelihat pengemis tuh mesti jalan ya kan, naik mobil, naik motor, ngelihat orang ngemis, modal muka dijelek-jelekin, baju gembel. Sekarang lu kalau pengen lihat orang ngemis di sosmed aja anjing. Modal cerita sedih doang anjing. Berarti ini semodelan sama yang dulu saya baru keluar penjara ini nih. Iya sama. Cuman modelnya cerita sedih. Kalau itu kan cerita serem. Kalau dia cerita sedih anjing, dia dipecat gini PPKM susah nyari kerjaan. Habis itu udah banyak yang hujat tuh. Terus ditambahin lagi bawahnya. Kosan gua bilnya 1,4 juta anjing. Enggak tahu diri lu. Enggak tahu diri anjing. Susah pindah ke kosannya Ebel. Lu tahu Ebel Cobra dia pernah punya kosan di Dari Cawang 300.000. Malah ke situ. Begitu banyak tuh yang ngasih saran kan, banyak yang bitter ke dia. Ya lu kalau kosan 1,4 ya pindah dah gitu kan. Terus dia balas, ya ini soalnya deket dari kerjaan gua, jadi gua bisa jalan gak perlu ongkos, lebih murah daripada nyari kosan yang 800.000 misalkan. Terus tapi kan lu udah dipecat anjing. Ngapain nih lagi mikirin? Terus dia ngeles lagi, soalnya barang-barang gua banyak. Ya elah sebanyak apa sih kosan? Jual barang-barang lu buat hidup. Gue kesel karena kan kita juga sama-sama susah ya. Semua lagi susah gitu lah, anak-anak banget minta. Abis itu makin sebel lagi bawahnya, udah kebayar ya gue kosannya guys. Anjing, bayar lagi. Hasil ngemis dapat 1,4 juta gitu. Maksud gue males nih yang kayak gini-gini. Kalau trennya rame, banyak yang begini. Terus orang semua begitu. Gue yang sebel juga ngapain dibantuin sih gitu. Pilih-pilih. Lu mending ke kita bisa dah daripada ke sini. Udah gitu kayaknya dia takut diserang tuh. Terus di bawah-bawahnya dia terusin lagi. Ibunya lagi sakit apa gitu, jual cerita sedih. Terus jadi dia terusin, guys gimana kalau sisa duitnya gue bayar buat kebutuhan sehari-hari sama nyokap gue sakit ya gitu. Ya elah, bisa aja lu. Ini tren-trennya mikrofon pelunas utang juga sini. Iya, masalahnya males banget gitu gara-gara usahanya ya. Aneh banget dan orang. Kita aja masih ada usahanya bikin-bikin beginian. Iya, siapa tahu kan ada sponsornya, siapa tahu. Iya. Kagak ada usahanya, enak banget gitu ya. Tinggal ngemis-ngemis di sosmed doang gitu. Sementara gila lu ada orang yang kayak misalkan ada orang yang jualan nih, orang susah gitu. Gue pernah tuh kayak dia susah jualan apa gitu kan. Atau enggak dia ngasih kartu nama yang minta. Kemarin tuh jadi dia bapak-bapak gitu. Dia ngasih kartu nama, dia bisa bersih taman atau nyapu apa segala macem gitu, rame tuh. Tolong guys, bapaknya kasih kerjaan gitu kan. Terus banyak yang ngejulitin, jangan nih, gue pernah ketemu nih, gue sering ketemu nih. Ternyata dia kalau dikasih kerjaan gak mau gitu. Jadi maunya gitu doang, kalau ketemu orang ngasih kartu nama, fotoin share sosmed gitu doang. Gen orang kayak gitu lu kagak kasihan, lu cari-cari faktanya, lu curiga. Gen orang masih seger, masih cakep gitu kan, bisa kerja, lu main sumbang-sumbang aja anjing. Nggak nyari faktanya. Iya, aduh aneh banget. Ya perlu kita kasih tahu kan nih statusnya dia apa nih.
Nanti dulu ya. Gak usah. Gak usah ya. Ya pokoknya ada gitu. Ada. Kalau penasaran cari aja Cari sendiri. aja. Habis itu ada yang nge-counter kayaknya tuh pakai video TikTok. Pakai video. Ya, pakai video TikTok juga. Si Ian Hugen. Ian Hugen. Lagian nama Ian Hugen aja udah aneh. Ian mah Kasela gitu. Ian Antono. Jago-jago skillnya. Iya. Ian Hugen. Lu siapanya Regan lu? Hugen. Ian Hugen. Dia ngomong habis itu Bang dia, Atri. Pokoknya pemalas kata dia. pokoknya depannya ini tanpa hashtag videonya apa. Pokoknya kalau ini videonya lewat ke lu, berarti ini videonya buat lu. Jangan tersinggung ya gitu. Pemalas. kerja gitu. Bangun lu kerja, jangan malas nunjukin laptop ya, MacBook lagi. So banget lu anjing gitu. Lu bukan Rafathar, kerja lu ya. Iya. Elah. Emang tuh sekarang kata-kata kerja tuh sensitif sekarang kan. Benar. Sebenarnya bukan orang yang gampang tersinggung. Kalau tersinggung tuh kondisional lah, situasional lah gitu. Dulu mungkin kalau sebelum pandemi video itu kayaknya nggak masalah. Nggak masalah iya kan? karena ya emang orang wajibnya kerja gitu. Iya, harusnya karena kerja juga nggak susah amat, Betul. gitu. Nggak sesusah sekarang gitu. Kalau sekarang tuh kata kerja tuh sensitif banget. Jadi orang banyak yang marah. kerja. Ya kalau cakep tapi suaranya ngebas. kerja. Kalau kita masih, misalnya ada kita yang masih beruntung ada kerjaan, ya udah nggak usah nyinyirin orang yang lagi nggak ada kerjaan, orang yang mungkin lagi sulit orang masalahnya. bukan nggak berusaha kan. Ada yang orang udah ngirim email kerjaan ratusan kali, ngirim CV gitu. Bahkan perusahaannya juga kan nahan penerimaan pegawai untuk ada mengurangi juga yang cost. juga kan. Gitu-gitu. Jadi makanya nggak usah kayak yang paling rajin deh loh, anjing. Udah gitu ada yang retweet lagi kan. Gue sih nggak retweet nggak apa, cuman lewat di timeline ada yang retweet tweetnya dia tuh. I'm stronger than this gitu kan. Gue pasti bisa ngelewatin ini gitu segala. Anjing, lu yang ngenyek bikin masalah. Kok jadi lu yang merasa korban sih? Emang dia jadi berasa dia yang korban diserang orang-orang banyak gara-gara padahal ulah dia sendiri. Jadi korban dia yang merasa dibully ya itu. Padahal dibully bagus loh. Berapa orang coba yang sukses dari hasil dibully ya kan? Walaupun ada banyak yang bundir juga sih. Tapi kan setidaknya banyak yang sukses gitu. Tapi menurut gua bullying tuh nggak bisa hilang, tapi nggak bisa hilang dah. Walaupun lu bilang anti bullying, tapi ketika ada yang blunder, ada yang salah dikit, ntar lu serang ya. Kita punya hasrat itu naluri kayaknya. Naluri. Bullying tuh naluri. Kayak lu tanpa sadar, ya lu pasti ngelakuin tuh kalau dari depan mata lu ada yang aneh-aneh, yang nyenggol ego lu atau apa. Pasti lu. Kalau kata Panji, tersinggung lu yang ngambil ya kan gitu. Benar. Tapi bukan berarti lu nggak boleh tersinggung sama semuanya, Ji. Panji. Kenapa jadi ke Bang Panji? Tapi nggak apa-apa, maksudnya itu tuh kayaknya Panji kayak mengajarkan lu jangan gampang tersinggung dong. Gini-gini semuanya jokes. Semuanya ini jokes stand up, lu nggak boleh tersinggung gitu kan. Tapi menurut gua nggak bisa juga gitu, karena lu punya hal-hal yang pasti bikin lu tersinggung gitu. Pasti. Semua stand up komedian kalau ada satu hal yang dibahas yang bikin tersinggung pasti tersinggung ya kan? Pastilah gitu, nggak mungkin gitu. Mungkin Panji juga ada yang bisa tersinggung, ada yang bisa bikin tersinggung. Betul, beda-beda masalahnya aja. Beda masalahnya aja gitu. Masalah ini orang bisa nggak tersinggung, di masalah ini orang bisa tersinggung. Kalau ada orang ya elah ngejokes agama dikit gitu doang aja tersinggung gitu kan. Ya itu mungkin sentimen sensitif dia buat gitu. dia emang ngedalemin itu. Jadi menurut gua kalau dia tersinggung ya jangan dikatain juga. Ya udah kalau tersinggung ya udah gitu, ya udah deh kalau tersinggung. Ada juga bilangnya tersinggung boleh, tapi tersinggung nggak membuat lu jadi bener. Tapi yang gitu. Tersinggungnya jangan jahat juga gitu kan. Ya udah. Padahal lebih enak kalau ya kalau lu tersinggung ya udah nggak apa-apa, sorry kalau tersinggung, tapi jokes gue tetap begini. Gitu. Nah kalau yang tersinggung ya udah tersinggung aja, nggak usah maki-maki, nggak usah ngata-ngatain keluarga aja gitu kan. Anjing lu juga namanya lu tersinggung. Tapi kita maki-maki orang ini di sini. Ya juga ya. Ini ya udah jangan didengerin makan namanya. Iya namanya juga mau netizen jangan didengerin. Ya, yang kita bacain lu jangan dengerin, kita juga ya jangan terlalu didengerin juga. Jangan didengerin maksudnya jangan dimasukin ke hati. Betul, gitu tapi lu dengerin dong kita. Kalau podcast saya dengerin dong. Masa enggak ada pendengarnya? Kita bikin-bikin.
Ini kita ada gini-gininya nih. Kalau garing tadi gini. Ya. Karena Nih, studio terima kasih Studio Stand Up Indo sudah boleh pinjam kita ya tanpa sewa gratis. Matiin bang. Kita ada jangkrik terus jadinya. Terima kasih sebetulnya. Kalau lu pengen nyewa studio Stand Up Indo boleh lo ya kan? Iya. Lu boleh ngelihat contoh videonya tuh ada di YouTube Stand Up Indo kan. Bisa buat wah udah kelasnya studio TV lah ya kan. Lu bikin acara lengkap semuanya. Kalau lu bingung bikin konten, wah fasilitas terbatas ya lu ke Stand Up Indo aja. Sewa tapi ya. Kalau lu bukan komik sewa dong. Iya. Ngomongin apa lagi nih kita yang rame ini sementara itu doang ya? Sementara itu doang. Iya. Sebenarnya ada sih yang lagi rame itu yang orang ini? Yang TNI AU lagi nginjak pala orang Papua gitu. Aduh. Tapi sayangnya gua nggak berani ngomongin. Gua juga. Ari Kriting ngomongin icon pon aja diserang habis-habisan. Iya. Apalagi ini yang terlalu serius ya kan. Biar Veronica Kuman aja deh. Kerjaannya Veronica Kuman nih. Ya udah segitu aja kali ya. Aduh, kapan kita undang Veronica Kuman? Aduh, diajak kita orang Indonesia aja katanya nggak tahu keberadaan dia di mana. Di Australia. Kapan-kapan gue coba DM dah. Mbak, ngomongin ya Mbak gitu. Kali mau kan gitu. Segitu aja kali ya kita omongan netizen kali ini episode pertama masih sama gua Iam dan Popon. Oke, siapa tahu nanti besok-besok ada bintang tamu biar makin seru ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita juga seru. Itu closingnya gitu aja dah. Tepuk tangan.